Jangan tonton video saya kalau kamu nggak mau punya keturunan. Teman-teman semuanya, siapa di sini yang kena PCOS, sel telur kecil-kecil? Udah beberapa kali ke rumah sakit, udah beberapa kali ke dokter, hasil USG-nya juga selalu sama, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Istri saya juga dulu seperti itu, teman-teman semuanya. Ke rumah sakit beberapa kali, dikasih obat untuk penyubur, katanya bisa memperbesar sel telur, katanya bisa memperbaiki hormon estrogennya, agar nanti pertumbuhan sel telur ovulasinya matang dan bagus. Tapi jumlahnya selalu sedikit, bahkan sedikitnya itu nggak normal ya. Dan ukurannya juga nggak mencapai ovulasi yang baik untuk bisa dibuahi. Waktu itu teman-teman semuanya, dokter cuma menyarankan untuk kami bayi tabung. Dan waktu itu teman-teman semuanya, saya pun pesimis karena saya dan istri saya juga masalah infertilitas kemandulannya banyak. Nah, akhirnya apa? Di penghujung ikhtiar kami yang sudah waktu itu kami lakukan 4 tahunan, kami menyerah teman-teman semuanya. Dan saya sama istri saya memutuskan untuk yang namanya adopsi anak. Sempat cari-cari info, sempat udah sedih banget, ya tapi rumah tangga show must go on. Harus tetap berjalan. Nggak mungkin saya bercerai dengan istri saya hanya karena saya tidak punya keturunan, teman-teman. Tapi itulah Tuhan menunjukkan cara ya, teman-teman ya. Dengan cara yang sangat berbeda. Gara-gara saya bikin story di salah satu sosial media, ada salah satu rekan saya yang punya nasib sama dengan saya, dan beliau adalah senior saya. Beliau mengatakan kepada saya, kamu datang ke rumah, saya akan bercerita bagaimana saya bisa punya keturunan. Saya kaget teman-teman, karena beliau ternyata lebih parah dari kami pasangan suami istrinya. Lalu teman-teman tahu nggak, dia punya anak sekarang 3 dan udah besar, anak paling besarnya aja udah SMA. Nah di situ saya dikasih tahu, nih kamu coba nih, ada herbal, jamu modern, obat modern, ini khusus dari Tiongkok, ini nggak dijual di sembarang tempat, dan ini harganya lumayan, ya lumayan mahal. Apalagi waktu itu saya juga masih struggle-strugglenya dalam hal ekonomi teman-teman. Tapi sekali lagi demi punya keturunan apapun saya lakukan dan mahal atau murah tergantung. Kalau dibandingkan dengan bayi tabung ya lebih mahalan bayi tabung teman-teman semuanya. Lebih mahalan inseminasi buatan. Akhirnya apa teman-teman? Saya coba beli dan tahu nggak teman-teman semuanya? 3 bulan saya konsumsi, istri saya di USG lagi. Sel telurnya sudah banyak, sudah nggak nempel-nempel, dan yang paling luar biasa, pembesarannya sudah mencapai di angka normal. Kan ada ukurannya tuh ya berapa mm ya, berapa mili ya. Nah, di situ teman-teman saya kaget. Lalu sontak saya tanya sama beliau yang ngasih herbal itu kepada saya, obat itu pada saya. Saya bilang, kok bisa sih istri saya ini bisa sembuh kayak gini dan bisa punya keturunan sekarang? Tahu nggak jawabannya teman-teman semuanya? Saya akhirnya bisa punya keturunan. Gara-gara si obat tersebut ternyata mengandung asam folat, vitamin E, kalsium, dan antioksidan omega juga yang sangat tinggi. Dan penyerapannya yang paling bagus nih, 95%. Sehingga apa? Dia bisa memperbesar sel telur. Nah, disitulah yang benar-benar kami butuhkan. Karena dulu istri saya sudah mencoba berbagai macam obat dari dokter yang katanya juga mengandung itu, tapi tidak berhasil karena penyerapannya nggak maksimal, teman-teman. Dan itulah cuma satu-satunya cara solusi untuk orang-orang yang kena PCOS. Itu versinya kami ya rekan-rekan semuanya. Sekali lagi ini by experience, bukan cuma jualan obat belaka dan ada bukti rekam medisnya. Silakan langsung kunjungi bio